Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Selum. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun dalam perjalanan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Sintua Tati Rida N. Hasibuan Boru Samosir dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Robert Sontar Pandeangan MTH dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita mulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Pengkhotbah. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, kami bersyukur di pagi hari ini sebab Engkau telah memelihara hidup kami melewati malam dan menerima hari yang baru ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau dengar firman-Mu yang menyejukkan hati kami bagaikan embun pagi, agar hati dan pikiran kami segar sepanjang hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus merekatkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, serta meneguhkan kami mengimplementasikannya di dalam gerak langkah kami. Mohon pemeliharaan-Mu atas semua peralatan rekaman dan penyiaran, serta kesehatan bagi semua pengerjanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita di hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11, dimulai ayat 8 sampai 12 dan ayat 17 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali.
Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Ayat pembimbing adalah ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Sahabat renungan embun pagi Radio Pelita Kasih bersama dengan AKBP Kernolong Resort Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini yang menjadi topik renungan kita adalah Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Sering muncul pertanyaan, mengapa Abraham begitu tegar ketika hendak mempersembahkan anak pewarisnya, yaitu Ishak, anak satu-satunya yang sudah lama pula ditunggu kelahirannya. Kita tentu ingat pasca penyelamatan Lot dari tawanan Kedor Laomer DKK, dia sangat mencemaskan tentang pewarisnya. Saat itu dia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu." Bisa kita baca dalam Kejadian 15 ayat 2. Kata yang diterjemahkan dengan tidak mempunyai anak dalam bahasa Ibraninya adalah kata ariri yang mengandung maksud aku hidup di dalam kutukan tanpa anak. Jadi dalam pemahamannya sepertinya dia kena kutuk tidak punya anak. Tetapi dia tetap berharap dengan pasrah apa yang Tuhan akan berikan kepadanya. Disinilah tampak begitu rindunya dia akan kehadiran anak kandung sebagai pewarisnya dan penerus keturunannya sesuai dengan apa yang pernah Tuhan janjikan. Akan tetapi sekarang di saat anak kandungnya, anak satu-satunya dari Sarah menginjak usia remaja, atas perintah Tuhan dia akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Bukankah anak itu sebagai cikal bakal penggenapan janji Allah tentang keturunannya untuk menjadi bangsa yang besar, di mana keturunannya disebutkan akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan? Artinya, jika anak itu merupakan penentu untuk terwujudnya janji Allah tentang kelanjutan keturunannya, mengapa harus diakhiri hidupnya? Walaupun itu dipakai sebagai kurban, hidupnya akan diakhiri. Berarti tidak akan lanjut lagi bergenerasi. Berarti janji menjadi bangsa besar itu tidak bakal jadi. Padahal dia sudah amat lama menantikan kelahiran Ishak. Juga dia telah mempertaruhkan tenaga, air mata, dan imannya untuk memohon anaknya Ishak dari Tuhan serta membesarkannya. Bagaimana jadinya akan berkembang sebagai bangsa besar, sementara anak satu-satunya akan dikurbankan atas permintaan Tuhan sendiri? Bukankah dengan mempersembahkan Ishak seperti domba di atas pembakaran akan memupus harapan itu? Dia menjanjikan Ishak dan benar memberikannya seperti setelah waktu yang lama. Tetapi sekarang dia juga yang meminta untuk dikurbankan. Tentu jika kita menghadapi keadaan seperti ini akan geleng-geleng kepala, sebab kita tahu
jalan penggenapan atas janji keturunan yang banyak itu tentunya adalah melalui anaknya sendiri dan yang dilahirkan Sarah. Mungkin kita akan berkata, sama saja dengan bohong. Dan selain itu, begitu tegakah seorang umat Tuhan yang pro kehidupan, tanda petik membunuh seorang manusia dengan dalih untuk kurban kepada Allah? Teologi mana pula yang dianut oleh Abraham sehingga tega hati menghilangkan nyawa seseorang yang dipahami sebagai persembahan kepada Tuhan? Tentunya pada saat seperti ini ada kebimbangan dalam diri Abraham tentang apa yang akan dilakukannya itu. Namun di dalam ketaatannya tetap dia lakukan karena itu adalah perintah Tuhan. Sahabat renungan embun pagi RPK, rupanya jawaban yang sangat jelas kita temukan hari ini justru dari penulis kitab Ibrani. Sebagaimana firman Allah yang baru saja kita dengar tadi dibacakan, yaitu ketegaran hati itu adalah karena imannya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dia yakin akan kuasa Tuhan. Apa saja dia bisa lakukan. Orang yang mati saja bisa dibangkitkan. Karena imannya yang teguh itulah dia menjadi teladan untuk beriman bagi siapa saja hingga sekarang. Dan dalam tradisi umat Tuhan, dia disebut sebagai Bapa orang percaya. Lalu di antara kita pun pasti ada berkata, ya, ada banyak orang percaya di sekitar kita masing-masing. Setidaknya dalam pengakuan formal masing-masing juga. Akan tetapi tidak semua seperti keberanian atau keteguhan hati Abraham untuk menaati perintah Allah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Bisa kita periksa sendiri. Bukankah di antara kita pun ada saja pemberian Allah dalam kehidupan kita masing-masing? Ya, tetapi lihatlah. Kita tidak berani berbuat atau mengorbankan yang kita akui pemberian Allah itu sebagai tanda ketaatan melakukan perintah Tuhan. Sahabat renungan embun pagi, perhatikan betapa enggan orang untuk mempersembahkan harta, tanda petik, miliknya. Sengaja saya sebut tanda petik. Mengapa? Tanda petik untuk milik, maksudnya untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan semata yang memberikan anugerah untuk dipergunakan sebagai alat pelayanan selama kita hidup di dunia ini. Dan itu diberikan oleh Tuhan adalah sebagai bahan persembahan kepada Allah sendiri, sebagaimana Abraham perbuat kepada Allah pemilik Ishak. Tetapi nyatanya sobat embun pagi RPK, banyak di antara kita belum berbuat seperti itu, yaitu memberikan milik kita itu sebagai kurban dalam iman kepada Allah. Berkaitan dengan ini, penting kita perhatikan apa yang dituliskan oleh Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Berefleksi diri sendiri di bawah terang Amsal ini. Apa yang kurang atau yang salah dari kita sesuai dengan isi firman itu? Biarlah kita periksa diri kita masing-masing. Tetapi yang pasti, firman Tuhan ini adalah kebenaran. Tetapi kita acap kali kurang bahkan tidak meyakininya.
Sebelum melakukan firman itu, kita telah terlebih dahulu membuat timbangan. Bahkan timbangan yang dipakai bagaikan timbangan tukang emas. Timbangan yang sangat peka sekali. Jika ini kuberikan, apa yang tinggal lagi nanti? Atau tunggulah ada lebihnya dulu, baru aku beri kepada kaum duafa. Padahal hukum Tuhan bukan seperti itu. Piutangilah aku, kira-kira seperti itu kata Tuhan. Pinjamkan atau tegasnya berikanlah dahulu kepadaku melalui orang duafa itu, baru nanti kuberi balasannya. Sahabat renungan Embun Pagi RPK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Benar saja jawabannya, karena belum tahu kuncinya atau rahasianya. Perhatikan sobat Tuhan Yesus. Katanya Abraham berpikir bahwa Allah mampu membangkitkan atau menghidupkan sekalipun dari antara orang mati. Itulah rahasia imannya. Bukan sekadar percaya dalam ucapan, tetapi dalam praktiknya. Bukan prinsip coba-coba menanam mumbang, moga-moga tumbuh kelapa. Bukan pula seperti tanam saham, kalau ku investasikan sekian, maka akan kuperoleh segitu. Bukan demikian. Prinsip yang benar dalam beriman adalah keyakinan akan kemampuan Tuhan. Kuasa Tuhan akan menggantikan yang kita persembahkan atau kurbankan itu kuncilah. Berapa banyak akan diberikan? Terserah Dia yang melihat dan mengetahui berapa banyak kemampuan saya mengelolanya. Yakinlah bahwa Tuhan kita berkuasa untuk mengganti yang saudara persembahkan itu. Membangkitkan orang mati saja. Ini pernyataan iman Abraham. Tuhan itu mampu. Lalu dia tidak ragu-ragu melakukan perintah Tuhan. Keyakinan inilah mendorong dia melakukan perintah Allah. Dan hendaknya seperti itu juga keteguhan iman kita. Allah mampu menghidupkan orang mati. Apalagi memberikan keperluan sehari-hari yang akan kita pakai sebagai kurban dalam pelayanan di rumah tangga, di gereja, di dalam guyup sosial, dan lingkungan kerja kita, serta dalam masyarakat. Berimanlah seperti Abraham. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari kematian. Engkau telah memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus yang menggerakkan potensi kami memuliakan nama-Mu. Kuatkan kami di dalam Roh-Mu ya Tuhan, meyakini kuasa-Mu menggantikan yang kami persembahkan. Berkati dan kuatkan bekerja sepanjang hari ini. Lindungi kami dari segala musuh yang mengintai kami setiap saat. Berkati juga manajemen dan karyawan Radio Pelita Kasih, sehat dan semangat. Dan kiranya semuanya siarannya menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Yesus Tuhanku, permahan Dia, biru-biru binar mahana doang, nasong tagawan marmarareang, dinasarak karamotan na doang, dinasarak karamotan.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengar sejenak beberapa informasi berikut ini. Bila ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Pendeta Robert Sonter Pandiangan MTH di nomor HP 0813 6170 7714. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di kanal YouTube HKBP Kernolong. Dan di kanal YouTube yang sama tersedia renungan setiap malam mulai pukul 20.00 WIB. Serta bagi yang butuh renungan Salom pada pagi hari, dapat menghubungi Ibu Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Baru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Untuk saat ini selama pandemi COVID-19 didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna dengan kapasitas 350 orang. Bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, atau 200 kursi. Bagi yang membutuhkan, dapat menghubungi Ibu Sinurat dengan nomor telepon 021 3909 785 atau HP 0813 8614 2835. Kedua, Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Rosmala Boru Situmorang dengan nomor handphone 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama pandemi COVID di masa PPKM dilakukan menjadi 2 kali. 1. Ibadah umum jam 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 2. Ibadah Minggu sore pukul 17.00 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Dan ada juga ibadah week setiap hari Selasa dan Rabu malam pukul 19.00 WIB melalui virtual Zoom, dan linknya dapat menghubungi Sintua R. Pangaribuan dengan nomor HP 0812 9504 029. Digembalakan oleh Pendeta Robert Sonter Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bible Pro Juliani Tarihoran, dan bersama 23 orang Sintua dan 1 orang calon Sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Ibu Sintua Hotmatiur Tampu Bolon Baru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada Jemaat Tuhan Interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kami juga menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa tetap melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Horas.